aku Adel Devanti atau biasa dipanggil dengan Adel sehari-harinya. Sehari-hari aku ngejalanin seperti kegiatan pada umumnya, ibu-ibu dan istri pada umumnya. Aku juga doing my online business. Tadinya itu aku sebenarnya bergeraknya di bidang fashion usahanya. Cuma semenjak pandemi ini, baru-baru ini aku juga merambah aktivitas dan hobi terbaru, yaitu tanaman ini. Nah, jadi kurang lebih ini adalah salah satu tempat di mana aku meletakkan, merawat, dan menjaga tanamanku atau yang biasa disebut dengan my hejo-hejoan. Memulai kegiatan atau aktivitas baru bersama tanaman-tanaman ini sebenarnya baru aku lakuin selama pandemi corona ini berlangsung di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sih awal mulanya itu dari hobi, emang mencoba hobi baru karena kan selama kita disarankan pemerintah untuk di rumah aja, aku banyak waktu luang dan kadang tuh bingung kan mau ngapain lagi ya, dan apalagi yang harus aku lakuin supaya aku nggak jenuh di rumah aja gitu. Nah, beruntung kemarin itu nggak kemarin sih, beberapa bulan yang lalu selama pandemi, ibuku ngajak ke salah satu toko tanaman dan dia menyarankan aku gimana kalau kita menemukan hobi baru, kamu mau mulai deh nih salah satu kegiatan yang lebih bermanfaat juga tapi challenging juga dan mengasah kemampuan baru kamu gitu. Nah, disitulah ibu aku mengajak aku dan lebih ke menyuruh sih sebenarnya, karena ya biar nambah aktivitas baru lah intinya selama pandemi ini. Jadi ada skill terbaru juga kalau misalnya memang pandemi ini segera berakhir di Indonesia dan seluruh negara di dunia ini gitu. Nah, akhirnya aku mencobalah merawat salah satu tanaman gitu. Dan sebelumnya sih memang orang tua itu udah lama juga memulai bercocok tanam gitu. Salah satunya itu lebih ke sayur-sayuran dan tanaman hias juga. Nah, di belakang sini ini adalah salah satu tanaman pertama aku. Nah, ini tuh jenisnya Hamalomena. Dulu tuh dia masih ada 3 daun kecil. Kalau nggak salah tuh kurang lebih segini. Dan hanya ada 3 tangkai daun gitu. Dan aku bertekad memang kalau memang satu tanaman itu nantinya bisa subur, terawat gitu dan menghasilkan tunas-tunas baru, aku pengen mencoba merawat jenis-jenis tanaman lainnya. Dan alhamdulillah 1 bulan lebih berlangsung semenjak aku merawat si Hamalomena ini, dia justru tuh berkembang sangat cepat, subur, udah gitu ternyata nggak seribet yang dibayangkan dalam merawat tanaman. Dan akhirnya dari situ aku mulailah mencoba mengadopsi beberapa tanaman baru dengan jenis baru juga. Jadi sebenarnya ini aku lebih memilih untuk merawat dan menjual tanaman-tanaman yang atau kita bisa disebut tanaman hias gitu. Untuk jenis-jenisnya pun macam-macam, mulai dari alocasia, terus dari caladium, dari jenis yang tadi Hamalomena juga, terus peperomia dan lain-lain. Kalau ditanya juga kenapa aku lebih memilih tanaman hias dibandingkan dengan sayur-sayuran atau mungkin tanaman-tanaman hidro yang sekarang juga lebih banyak digeluti oleh banyak orang, alasannya karena selain aku senang menghias rumahku sendiri, aku juga senang gitu, akhirnya aku bisa berkontribusi untuk udara yang lebih baik dan lebih jernih di daerah sekitar sini, dan berharapnya sih nanti kedepannya semoga banyak orang juga yang lebih melakukan penghijauan di rumahnya, dimulai dari rumahnya dulu gitu loh. Jadi selain emang untuk mempercantik rumah, terus menemukan hobi baru, terus udah gitu juga mensupport penghijauan di dunia kita, dan aku juga bertemu teman-teman baru jadinya di industri percocokan tanaman inilah gitu pokoknya. Jadi emang banyak manfaatnya yang aku temukan setelah aku memulai dan menggeluti hobi terbaru ini. Untuk tanaman hias yang sedang menjadi tren saat ini, salah satunya ini Vivipara. Dia itu ada yang size kecil dan size besar. Kalau untuk aku jual, yang besarnya ini besar banget, jauh lebih besar daripada telapak tangan orang dewasa. Terus ini yang lebih kecilnya ada juga alocasia. Alocasia itu bermacam-macam, ada alocasia amazonica, alocasia frydek, alocasia dragon dan lain-lain. Salah satu tanaman yang lagi ngetren banget yaitu tadi alocasia dragon, karena bentuknya itu cukup unik, berbeda dari daun-daun lainnya. Kalau mungkin pada umumnya bentuknya lebih kayak ke kristal atau oval, nah si dragon ini dia bentuknya itu seperti lingkaran dan ada bercak tengkorak, sehingga si tanaman ini suka dibilang sebagai
Alocasia tengkorak kayak gitu. Nah ada juga caladium, terus ada juga calathea, hemangomena dan lainnya. Rata-rata sih semuanya hampir lagi tren sih saat ini. Dan kalau untuk usahaku sendiri sebenarnya aku nggak begitu fokus sama tanaman yang lagi tren di orang-orang gitu. Jadi kalau aku ini dalam merawat tanaman, dalam memilih tanaman itu berdasarkan feeling aku. Jadi misalkan contohnya salah satu tanaman ini mungkin sebenarnya lagi nggak tren di mana-mana gitu, atau mungkin jarang online shop yang mengoffer tanaman ini untuk diadopt. Cuma pas aku ngeliat ini bentuknya lucu, dia kayak sate dan ada gelombang-gelombang di daunnya. Jarang aja menemukan tanaman seperti ini. Nah kurang lebih kayak gitu dalam memilih tanaman. Jadi aku nggak mengacu kepada tren, hanya aja mungkin kalau beberapa customer aku banyak yang nyari, mbak ada tanaman di sini nggak, aku akan mencoba cari dan nanti bisa aku offer ke mereka kayak gitu. Kalau ditanya cara merawat, sebenarnya sih agak terlalu sulit untuk aku yang sebagai newbie gitu. Cuma aku mungkin di sini bisa sharing sebagai lebih ke pengalaman aku aja. Jadi sebenarnya dalam melihat tanaman ini, aku tuh lebih melihat dari mana mereka berasal dan dari mana habitat awal mereka. Contohnya itu seperti caladium. Kalau caladium itu mungkin di daerah-daerah desa-desa atau kayak misalkan di kampung aku salah satunya ditemukan di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir-pinggir kali gitulah. Jadi itu mereka suka keadaan yang nggak terlalu kering tapi juga nggak basah, jadi lebih ke lembab. Nah makanya aku lebih ngasih ke mereka itu tempat outdoor gitu, di mana mereka bisa langsung kena air hujan, tapi mereka juga bisa kena sinar matahari, bukan direct light tapi bisa tetap kena sinar matahari. Jadi juga nggak ngegosongin daun mereka, tapi nggak begitu basah juga, jadinya nggak ngebikin akar mereka busuk gitu. Nah kalau untuk perawatan lainnya sebenarnya sih kurang lebih hampir sama kayak tadi aku udah sharing. Jadi aku lihat dulu dari mana asal mereka, bagaimana mereka biasanya, atau mungkin kalau kaktus gitu mereka kan emang biasanya di padang pasir, jadi pasti aku taruh di rumahku pun di daerah yang kena cahaya matahari langsung kayak gitu. Nah untuk merawatnya itu biasanya dalam 2 minggu sekali kita ngasih vitamin B1 untuk tanaman-tanaman ini, atau mungkin kalau kena hama nanti kita kasih cairan untuk pembasmi hama. Nah untuk penyiramannya itu sebenarnya untuk tanaman hias ini mereka nggak bisa tiap hari disiram, apalagi kalau dalam keadaan cuaca yang sering hujan kayak gini gitu, dimana tanah mereka itu biasanya media tanamnya udah cukup basah karena air hujan. Jadi mungkin disiramnya itu bisa bahkan seminggu sekali kalau lagi hujan kayak gini gitu. Dalam menjual tanaman ini sebenarnya yang kami utamakan itu melalui daring atau online. Cuma karena tanaman ini terkadang sulit, nggak sulit sih sebenarnya, bisa di packing untuk pengiriman via ekspedisi atau ojek online. Cuma beberapa customer biasanya ingin melihat langsung tanamannya dan ingin langsung menjemput tanamannya. Jadi sebenarnya aku juga buka di offline ini walaupun nggak resmi gitu. Cuma kalau ada teman-teman atau customer yang mau lihat langsung dan mau ambil langsung, itu aku perbolehkan. Untuk pengirimannya biasanya kalau masih di Jabodetabek itu kita bisa melalui ojek online atau bisa kurir pick up atau juga bisa self pick up. Kalau misalkan keluar kota biasanya kita menggunakan salah satu ekspedisi terpercaya juga di Indonesia, dan nanti kita akan melakukan wrapping atau packing sedemikian rupa yang pastinya rapi, aman, dan membuat tanaman ini juga tetap nyaman selama perjalanan. Karena sama dengan manusia sebenarnya tanaman ini dia juga bisa mengalami stres dalam perjalanannya. Jadi kita usahakan untuk memberikan vitamin dan packing sedemikian rupa yang baik supaya tanamannya ini juga tetap terjaga keadaannya selama di perjalanan menuju kota tujuan si pembeli tanaman kita. Gagal dalam merawat tanaman pastinya pernah gitu, dan ini terjadi nggak cuma di satu tanaman. Nah sebenarnya untuk kayak gini sih pasti udah menjadi resiko kita sebagai penggelut tanaman itu sendiri gitu. Sebenarnya nggak cuma dalam tanaman sih, semua bisnis pun juga pasti pernah merasakan namanya kerugian dan kegagalan gitu. Kalau di tanaman ini kegagalannya itu aku lebih ke salah cara merawatnya, karena ini salah satu tanaman yang baru untuk aku. Waktu itu aku pernah merawat jenis tanaman namanya calathea gitu, dan calathea ini calathea jenis ini bener-bener nggak bisa kena matahari sama sekali. Jadi mereka kalau kena sinar matahari, daun mereka akan menggulung, dan untuk membukanya lagi itu cukup lama banget gitu. Dan kalau dia udah ngegulung biasanya nanti batang-batangnya itu bisa kering, dan kalau nggak terobati juga maka akan bisa berakhir dengan kematian dari tanaman itu. Dan itu terjadi pada aku dan tanamanku.
Sekarang cuma karena dia terakhir masih ada bonggol atau akarnya, sekarang lagi kita masukin ke UGD ibaratnya, atau dalam perawatan tanaman itu sendiri supaya bisa pulih kembali. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai belajar, mulai baca artikel, tanya-tanya ke teman-teman yang lebih senior, akhirnya bisa mulai mencari tahu dan mempelajari juga gimana sih cara merawat jenis Calathea ini kayak gitu. Jadi memang nggak semua tanaman ini sama cara perawatannya, dan treatmentnya pun juga harus kita pelajari dari mana mereka berasal dan habitnya mereka sendiri. Selain gagal dalam merawat tanaman, tentunya dalam memberikan atau melakukan pengiriman, aku juga pernah melakukan kegagalan. Jadi dulu pernah kita itu melakukan pengiriman deket sih ke Bogor, Jawa Barat. Dan entah kenapa mungkin pada saat itu ekspedisi yang aku pilih sedang mengalami peak atau tingginya pengiriman yang mereka lakukan gitu. Nah, tanaman ini bayangin tanaman itu harusnya sudah aku berikan layanan servis 1 hari, dimana aku kirim hari ini, besoknya harusnya langsung sampai ke customerku. Tapi waktu itu udah sampai 5 hari, bayangin tanaman 5 hari mereka masih belum sampai juga, dan tentunya customer aku sempat khawatir pada saat itu. Dan benar aja ketika kita telusuri ke ekspedisi tersebut, mereka bilang memang lagi ada kenaikan pengiriman selama pandemi ini, dan ketika tanaman itu diterima, vas dari tanaman yang aku kasih ke customerku itu sudah dalam keadaan pecah, dan tanamannya pun sudah tidak sesegar yang sesegar waktu aku kirim gitu. Jadi bentuk tanamannya pun juga udah lebih layu daripada sebelumnya. Padahal itu aku sudah memberikan preventif dulu ya, seperti semprot vitamin B1 dan siram akar juga supaya nggak terjadi kekeringan selama perjalanan. Nah, cuma dari situ akhirnya aku mendapatkan pengalaman baru untuk cara packing yang lebih baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dari ekspedisi yang aku pilih. Untuk tingginya demand masyarakat terhadap tanaman hias dan menurunnya ketersediaan tanaman di pasaran juga, sebenarnya ini juga menjadi salah satu challenge dalam melakukan bisnis jual beli tanaman hias gitu ya. Cuma balik lagi tadi yang sudah pernah aku jelaskan, aku dalam memilih tanaman yang aku pelihara dan aku perjualbelikan, aku tidak terpaku pada tren. Jadi misalkan tren lagi tinggi banget di jenis kaladium, maka aku tuh nggak akan mencari selalu kaladium gitu. Karena kalau kita akan fokus terhadap tren, kita akan dapat modal yang tinggi juga dan penjualan yang juga susah gitu. Walaupun demand-nya tinggi, tapi kan pastinya masyarakat sudah mulai pintar dalam berteknologi. Mereka pasti bisa melihat pasaran awal dan umumnya itu berapa gitu. Jadi akan lebih sulit dalam aku mencari dan menjualnya juga. Nah, biasanya kalau aku lagi mengalami kekosongan stok, atau misalkan tren jenis A ini lagi banyak diminati orang, cuma aku kebetulan nggak ada tanamannya, aku akan mensiasatinya dengan mencari jenis tanaman lain. Toh sebenarnya semua tanaman itu bagus, semua tanaman itu baik, semua tanaman itu indah. Kalau untuk tren itu kan sebenarnya ketergantungan dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadinya yang laku itu lagi kaladium gitu, tapi aku menemukan jenis tanaman lain, misal peperomia, aku juga bisa menjadikan tanaman itu sebagai tren untuk followers aku sendiri gitu. Gimana caranya? Jadi biasanya aku memperlihatkan apa sih keindahan mereka, kenapa mereka itu patut untuk diadop gitu. Biasanya aku melihatkan dari segi bentuk daunnya, atau mereka ini ternyata nggak sulit loh untuk dirawatnya, dan harga mereka ini tidak terlampau tinggi gitu. Jadi akhirnya nanti mereka itu berpikir, oh iya ternyata tanaman ini juga bagus, ternyata tanaman ini juga begini dan begitu gitu. Jadi dalam menghadapi demand masyarakat yang tinggi dan kekosongan barang, sebenarnya nggak jadi masalah terbesar dalam usahaku menjalani tanaman ini. Untuk teman-teman yang ingin memulai menanam, aku menyarankan untuk mencari tanaman yang tidak terlalu sulit dalam perawatannya, misalkan dalam jenis Hamalomena atau Philodendron gitu. Jadi supaya nanti nggak kaget dengan aktivitas terbaru atau kebiasaan terbaru. Tapi nanti aku yakin kalau udah mulai mencoba satu terus suka, nanti pasti akan pengen mencoba jenis tanaman lain. Tapi untuk pemula lebih baik pilihlah tanaman yang tidak begitu sulit dalam perawatannya, pun harganya juga tidak terlampau tinggi gitu. Jadi kalau nanti amit-amit tanamannya sakit atau misalkan tanamannya kurang sehat, perawatan untuk kedepannya juga nggak terlalu bikin sesek di dalam diri gitu. Sebenarnya sih dengan adanya minat masyarakat terhadap
tanaman ini aku berharap semoga bisa terus dijalankan, dan kalau nanti sudah ada yang mulai mengadopsi semoga selalu dirawat, dijaga, dan diperlakukan dengan baik, karena sebenarnya tanaman-tanaman ini juga punya banyak manfaat. Selain untuk menghias rumah, dia juga bisa menetralisir udara kotor yang ada di lingkungan kita gitu. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya bahkan untuk diri kita dan orang lain gitu. Semoga tidak sekedar tren, semoga teman-teman yang nanti mengadopsi juga lebih bisa mengembangbiakannya lagi supaya lebih banyak tanaman yang ada di dunia kita.